Iya. Jangan jadi menteri. Siap. Jangan ikut-ikut dia, jangan ikut dia ono. Iya. Nah, kita aja. Jangan mau sudah jadi menteri, awas aja kayak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beredar di sosial media yaitu Anies Baswedan diulti oleh emak-emak dengan mengatakan jangan sampai menjadi menteri, jangan ikut dia. Jadi emak-emak ini meminta Anies supaya tidak masuk ke dalam pemerintah Prabowo. Jadi ibu itu tetap meminta Anies Baswedan tetap istiqomah di jalan perubahan ya. Langsung saja kita lihat videonya. Iya. Jangan jadi menteri. Jangan ikut-ikut dia, jangan ikut dia ono. Iya. Nah, kita aja. Jangan mau sudah jadi menteri, awas aja kayak dia. Terus kemarin Pilpres sama. Pilpres sambil beli kan tanya, Pak, nanti terus gabung kabinet nggak Pak? Jadi yang gabung siapa, yang bertanya siapa? Benar nggak? Insya Allah saya bilang, pokoknya saya tetap dan jalur baru. Jadi kalau bilang, tapi sekarang ini saja lucu kalau saya bilang saya nggak mau ikut. Yang dapat orang bilang ini, memang ditawarin. Ditawarin aja enggak, udah bilang nggak mau. Memang ditawarin. Terus saya bilang mau, sana juga bilang memang nawarin. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang, tapi insya Allah saya akan terus belajar berubah. Ya. Jadi Anies Baswedan menjawab ibu itu tetap berada di jalan perubahan ya. Jadi kemarin di saat Anies Baswedan diwawancara oleh media televisi menanyakan apakah akan bergabung dengan pemerintah Prabowo. Dan Anies pun tidak memberi jawaban sehingga banyak membuat penasaran dari pendukung-pendukung Anies Baswedan. Karena berkaca seperti Ganjar Pranowo yang sempat dicengengin oleh Gibran, waktu Ganjar ditanyakan apakah akan bergabung dengan pemerintah Prabowo, dan pada akhirnya pun Gibran mengatakan siapa yang nawarin, sehingga waktu itu Anies Baswedan pun tidak menjawab pertanyaan wartawan secara lugas ya. Artinya di sini sudah jelas bahwa Anies tetap berada di jalan perubahan, yaitu menjadi oposisi dari pemerintah Prabowo, yaitu secara pribadi. Nah, Anies Baswedan pun sekarang diisukan akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, sehingga ini banyak mengundang reaksi komentar dari masyarakat. Salah satunya seperti Refli Harun mengatakan Anies sebaiknya jangan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, jadi harus naik level ya, jadi setara dengan ketum-ketum partai seperti Surya Paloh. Jadi menurut Refli Harun, jadi Anies Baswedan seharusnya mendirikan partai politik, justru ini akan menguatkan Anies Baswedan sehingga punya value sama seperti ketum-ketum partai lainnya. Tapi kalau dia tidak bisa memelihara value-nya, dia sudah kehilangan, paling tidak di mata saya. Yeah. Nah pertanyaannya, kalau gitu kenapa Anda pilih Anies kemarin? Ya saya bandingkan, ini ada Prabowo, ini ada Anies, ini ada Ganjar. You can compare it, ya kan? Mana yang value-nya? Mana yang value-nya lebih gede? Oh, tapi Anies juga begini. Iya, tidak ada malaikat di sana, tapi saya in comparative perspektif. Kita kan dihadapan pada realitas dengan pemikiran yang jernih. Saya mengatakan Anies. Saya berharap Anies tidak maju. Nah, itu kenapa? DKI. Gini, dia itu levelnya harus naik. Levelnya harus jadi kingmaker ketika kontestasi Pilpres selesai. Kalau dia, ya kan, ibarat petinju, ya kan, bertinju di kelas berat, kalah di kelas berat dia. Waduh, saya turunlah ke kelas menengah, biar kira-kira pertarungannya lebih ringan gitu. Kan memalukan. Kalau dia menang, ini kan mantan Pilpres. Kalau dia kalah malu sekali. Karena at all cost, istana akan menggagalkan dia. Bahkan di majunya nanti kalau mungkin dia punya niat untuk maju DKI. Iya, kalaupun dia diinikan, udah istana akan menggagal dia, jangan sampai dia menang. Dan nanti kalau dikomplain di MK, tenang, kita sudah punya teman, minimal 5 orang di MK udah punya teman kita. Kalau Paman Usman ini lagi,
Udah punya 6 kita. Dengan asumsi aliansi Jokowi Prabowo nggak pecah. Tapi kalau aliansinya pecah bisa berbeda. Iya, iya. Ya namanya manusia, ya kan? Tapi melihat situasi dia bukan. Oke, saya selesaikan parpol. tadi ya. Bayangkan orang seperti Surya Paloh aja jadi menteri aja kagak mau. Karena merasa levelnya Merasa lebih levelnya tinggi tinggi. dari menteri, Bos. Nah sekarang pertanyaannya, masa dia level Anies tidak mau lebih tinggi dari Surya Paloh? Surya Paloh menjadi kingmaker sejak usia 50-an dia. Wah, udah gagah 50-an dia kan. Jadi ya mungkin karena dia kaya raya, dia pengusaha kan. Iya. Tapi Anies harus punya mental begitu. Saya sedih mendengar cerita ketika Anies disuruh ngangkat kursi itu. Ada pernah dengar cerita? Ya, yang kemarin video. Dia menghadap Surya Paloh, lalu kemudian disuruh angkat kursi. Calon presiden. Saya sebagai orang yang mendukung dia, merasa sedih saya. Kok begini orang yang saya dukung ini kan? Dilepeh, direndahkan sekali. Mudah-mudahan saya tidak keliru membaca konteksnya soal angkat kursi. Tapi kan instinctively aja. Kalau kita merasa lebih besar daripada orang depan kita dengan santainya mengatakan, Ambil kursi. ambilin kursinya deh dong, gitu kan. Ya kan? Atau saya merasa, karena saya lebih senior, saya sena udelnya ngomong misalnya. Tapi begitu saya merasa di depan saya adalah orang yang saya hormati, Lece, almarhum Yakob Utama depan, pasti begini saya. Yeah. Gimana Pak Yakob? Tapi kalau di depan Tatang sama itu begini. Nggak perlu begini. Begini. Artinya apa Bang level yang kira-kira sepadan ya dengan posisi capres gitu untuk Pak Anies yang memang Bukan kader parpol. bukan kader parpol, logistiknya juga tidak sebesar Oke. Surya Paloh gitu, Ya, itu jauh. this is the question. Ya, dia harus berani susah dong. Bikin partai. Kalau dia mau berpolitik. Kalau dia menjadi guru bangsa, balik ke Paramadina atau balik ke universitas lain, jadi rektor. Pertanyaannya adalah, Anda mau menjadi tetap berpolitik, ya kan? Atau Anda mau jadi guru bangsa? Kalau Anda jadi guru bangsa, balik saja ke kampus. Tapi kalau tetap berpolitik, Anda harus fight di politik. Jangan Anda cuman cari tunggangan aja, vehicle. Iya. Misalnya gini, isu, tapi saya nggak tahu isunya benar apa enggak. PKB mendukung Anies nanti 3 tahun, tapi gabung dulu dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya perjanjian seperti itu kalau ada ya, quad non kalau di MK itu, quad non kalau ada itu menghina betul, terutama menghina para relawannya menurut saya. Kok bisa begitu? Dari awal saya mau perang. Apa yang saya mau perang? Begini, dia mau menjadi man of value atau cuma sekedar pemburu jabatan, ya kan? Position hunter, ya kan? Kalau dia menjadi pemburu jabatan, maka pragmatis jalannya, seperti yang dilakukan Prabowo. Prabowo kan tidak membangun karakter bangsa, bayangkan. Dia tahu betul cara untuk menang adalah gabung sama Jokowi dan menggunakan fasilitas negara, kepresidenan Jokowi untuk menang. Kira-kira orang seperti Yusril, Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan mau diperintah oleh Gibran Rakabuming Raka. Apalagi Yusril yang menganggap dirinya pandai luar biasa. Ya, oke, dengan segala hormat buat Prof Yusril. Kan enggak. Tapi dia tahu anak kecil ini kunci untuk memenangkan pertarungan. Sederhana. Ya. Ini anak kecil ini kunci untuk memenangkan pertarungan. Enggak ada anak kecil ini enggak akan menang. Atau susah menang. Susah. Paling enggak. Pakai dia. Gitu. Bila perlu Jan Etes, ya kan? Kalau seandainya kunci. Nah, Pilpres U23 nanti Bang. iya, Pilpres U23 ya. Setelah saya pikir-pikir ternyata kita cuma menang 2 kali, kalah 3 kali. Oke. Oh, berarti lebih baik memang ya itu harus mau Harus susah. fight, iya, Kalau harus mau fight. fight di politik artinya menurut Bang Refli, Anies jangan hanya cari tunggangan tapi coba bikin satu parpol yang Toh merepresentasikan. udah punya 24% Ya. pengikut itu udah cukup modal gitu ya Bang. Jadi saya setuju sekali ya pandangan Refli Harun. Jadi Anies Baswedan seharusnya naik level, tidak usahlah mencalon sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi mulai sekarang sudah berpikir bagaimana mendirikan partai politik. Masalah logistik insya Allah juga relawan atau pendukung akan membantu
untuk mendirikan cita-cita yaitu membangun partai yang kemarin diisu-isukan nama Partai Perubahan Indonesia. Dan ini akan menjadi kekuatan politik baru bagi Anies Baswedan di Pilpres 2029 mendatang. Sehingga Anies Baswedan pun akhirnya diperhitungkan ya sama ketum-ketum partai lain. Jangan sampai kemarin setelah Koalisi Perubahan mencalonkan Anies Baswedan dengan enaknya seperti Nasdem, PKB akhirnya mengkhianati perjuangan dari pendukung dan relawan daripada Anies Baswedan. Mereka malah bergabung dengan Prabowo dengan alasan demi kebangsaan lah, demi cita-cita bangsa Indonesia. Jadi macam-macam, padahal hanya demi kepentingan mereka bagaimana partai-partai ini bisa eksis ya dan bisa menguntungkan politisi elit-elitnya sendiri tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Jadi sudah saatnya Anies Baswedan memang harus mendirikan partai politik. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya. Cita-cita Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta lewat PDIP. Baguslah, ngapain jadi wakil gubernur atau gubernur? Enggak banget. Lagian di Wakanda aneh banget ya. Kalau posisi jadi wakil presiden bisa 2 kali, seperti Yusuf Kala. Tapi kalau untuk posisi lebih rendah, yaitu gubernur atau wakil gubernur, ada aturan KPU yang ketat. Coba kalau Pak Anies punya tante atau punya paman di kerajaan, semua bisa. Tapi menurut saya, daripada menanggung dosa, karena kemungkinan Jakarta akan terima azab, mungkin banjir, bandang, ya, bumi terbelah 2, bisa loh, ya. Mendingan sekarang Pak Anies jadi guru aja, ngajar, jadi dosen seperti Rocky Gerung di kampus-kampus. Udah itu aja. Hidupnya amal aja untuk Tuhan, untuk rakyat, dan tidak harus punya cita-cita tinggi-tinggi sekarang untuk jadi presiden. Nggak bakal bisa. Karena turunan Yaman seperti saya, turunan bule, mau turunan dari Alaska lah. Dan di sini kan hanya turunan Nevo-Nevo yang bisa maju. Turunan Kocupsi-Kocupsi. Turunan Ordal yang bisa maju. Turunan anak. Kita-kita yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, tidak terpakai. Justru kalau kita on, kita nggak punya etika, kita penjahat, nggak punya aturan, nggak punya nalar, kita maju jadi orang di negeri Wakanda. Tapi kalau orang pintar, jujur, tulus, nggak dipakai. Biarkanlah Wakanda ini dipenuhi orang-orang jahat. Orang baik mendingan ngajar aja di kampus-kampus. Amal untuk Tuhan tuh rakyat. Siapa tahu juga nanti bisa dapat posisi dan jadi ketua posisi tertinggi di luar negeri, kita nggak tahu. Mendingan keluar negeri aja. Pasti luar negeri sudah menyoroti orang-orang baik negeri ini. Jerman tuh banyak tuh orang Indonesia yang tinggal di Jerman, orang pintar dan jenis-jenis luar negeri semuanya. Di Amerika, di Skandinavia, di Perancis, di Spanyol, di Cina bahkan, di Jepang orang Indonesia pintar-pintar semua di sana. Yang on semua di mana ya? Nggak tahu deh. Nah, masukan netizen dari pendukung Anies Baswedan, lebih baik menjadi guru bangsa, yaitu menjadi dosen, kembali lagi ke universitas atau ke kampus ya, mendidik anak-anak bangsa supaya menjadi lebih intelektual dan mengikut jejak Anies Baswedan. Tetapi alangkah baiknya lagi kalau memang Pak Anies ingin benar-benar program perubahannya berjalan di Pilpres 2029, memang harus memikirkan bagaimana mendirikan partai dengan nama partai, yaitu Partai Perubahan Indonesia. Apalagi Pak Anies Baswedan ini sudah punya bekal dan dijuluki 100 intelektual dunia. Jadi memang tidak perlu diragukan lagi ya, intelektual Anies Baswedan. Nah, sangat disayangkan orang-orang pintar seperti ini tidak kembali lagi untuk bertarung di Pilpres 2029, tentunya dengan warna yang berbeda, dan beliau harus menjadi ketum partai supaya benar-benar berada di jalan perubahan. Dan kita lihat kemarin cukup banyak masyarakat juga yang mendukung Anies Baswedan, dan ini menjadi modal utama.
Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen lainnya. Pak Anies mau maju Pilgub DKI Jakarta lagi? Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menaruhkan diri, nggak mau. Cukup sudah, kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas, dan seterusnya. Wow, pemilu 2024 belum sepenuhnya selesai. KPU RI sampai hari ini belum juga mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih yang menang, ya kan? Namun tiba-tiba dengan mendadak nama Pak Anies mencuat lagi, muncul lagi di bursa Pilgub DKI Jakarta. Wow. Kemarin teriak-teriak curang mendukung hak angket di DPR, ya kan, bilang curang pra TPS. Sekarang tiba-tiba muncul di Pilgub DKI Jakarta lagi. Aduh, saya tidak setuju dengan Bang Adi Praitno, pengamat politik, barusan ngomong, ya kan. Katanya Pak Anies kalau andaikan maju di Pilgub DKI Jakarta downgrade. Memang downgrade sih sebenarnya. Tapi tetap, ya, saya nggak setuju. Pokoknya kita harus mendukung Pak Anies punya jabatan penting di Indonesia, ya. Kita harus dukung Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Gak ada masalah, ya kan? Kalau memang nanti nggak ada partai yang memilih, ya, siapa yang memilih ya? Nasdem ada Pak Ahmad Syaroni, PKS ada Bang Mardhani Alisera, Gerindra pasti emoh, PKB pasti Caimin udah kecewa, siapa lagi? Nggak ada kan? Ya udah, maju pakai jalur independen, nggak masalah, ya kan? Kita dukung, ya kan? Pak Anies bisa bikin komunitas akap anak kesayangan Abah untuk maju gubernur DKI Jakarta. Cukup, tidak perlu partai. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ya, memang isunya Nasdem maupun PKS sudah punya calon sendiri ya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Sehingga peluang Anies semakin menipis ya. Sampai akhirnya pun PDIP membuka penjaringan yaitu calon gubernur DKI Jakarta sampai menawarkan kepada Anies Baswedan. Dan sekarang pun Anies belum memberi jawabannya. Kalaupun maju di jalur independen, dipastikan Anies akan terpilih ya. Dan ini kembali lagi kepada Pak Anies ya. Apakah memang Pak Anies tetap berencana maju di Pilgub atau memang ingin membangun partai politik ya. Jadi banyak sekali perbedaan pandangan dari netizen ataupun dari pendukung Anies Baswedan. Jadi kita berharap memang ke depan di Pilpres 2029 Pak Anies bisa bertanding lagi.